Dari referensi tulisan dari Matthew Henry, dia seorang profesor publikan, lahir tahun 1662 dan meninggal 1714. Dan dia menuliskan tafsiran ini dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Wahyu dia ada diteruskan oleh sedikit ya, karena sudah meninggal. Itu dari tahun 1704. Jadi dia kerjakan buku ini selama 10 tahun tafsiran ini ya, dan dia lupakan. Nah, bukunya itu yang ini yang asli diterjemahkan dan mempengaruhi dunia dari abad 18 sampai hari ini, jadi hampir 300 tahun. Buku tafsiran Matthew Henry. Nah, saudara kalau masih mau pelajari buku ini betul-betul menjadi rekomendasi kekristenan dari hampir 300 tahun, 250. Nah, saudara ini harganya nggak tahu saya berapa ini, lupa saya. Ini sudah bahasa Indonesia, enaknya gitu. Jadi kalau sempat, saudara baca ini satu hari satu halaman, nanti selesai di surga. Karena ini kan 1000 lebih. Nah, yang kedua ada Efesus, Filipi, Galatia, Kolose dan semuanya sampai Filemon. Nah, ini di sini. Ini kelas yang minggu depan itu seluruhnya ini di sini. Ini khusus untuk Korintus dan kitab Roma. Ya, di sini. Jadi hari ini saudara diringkaskan, saudara mengerti secara ya singkat tetapi padat, dan kalau bisa saudara pelajari berkomitmen tiap hari baca firman Tuhan. Ya. Kalau saya bacanya di sini. Jadi nggak bawa betul-betul kayak gini ya, capek. Bayangin kalau ini menurun kitab gimana gitu ya, bawanya gini. Nah, itu teknologi yang baru udah masukkan dalam iPad dan juga Android, yang kita bersyukur. Terus selanjutnya ada buku yang ditulis oleh Richard Pratt, Profesor Pratt, itu menaklukkan segala pikiran kepada Kristus, dan ayat-ayat Korintus banyak sekali di sini. Referensinya dari Korintus banyak sekali, dan Kolose, dua kitab itu yang paling banyak dibuat untuk referensi. Nah, kalau saudara mau belajar secara ringkas semua doktrin, itu ada di bukunya Montgomery Boyce, James Boyce, kalau saya kenalnya James Boyce. Ini semua dasar-dasar iman Kristen tentang doktrin Allah, apapun ada semua di sini ya. Nah, biasanya ini saya pakai untuk sistematik, teologi sistematik. Di kita ada teologi sistematik ya, itu biasa di katekisasi biasanya. Jadi saudara ikut pembinaan atau menjadi anggota gereja Gloria, saudara harus membaca seluruh doktrinal yang ada. Jemaat itu bukan pendeta. Coba aja baca ini, gitu kan, supaya apa? Supaya nanti ajaran kita nggak bingung kemana-mana. Terus buku yang sangat berpengaruh dalam rohani, termasuk rohani saya itu buku kecil ini, tapi ini sebenarnya satu buku jilid yang besar gitu ya, punya John Owen, tapi diambil bagian sebagai babnya berpola pikir rohani, berpola pikir seperti Kristus sebenarnya. Judulnya lebih tepatnya kan ya, berpola pikir seperti Kristus aslinya, atau diganti rohani. Kenapa ini? Momentum ini aneh ini. Harusnya judul aslinya berpola pikir seperti Kristus, kalau nggak salah. Ya, rohani ya Kristus juga sama gitu ya. John Owen yang ini ya. Sudah baca ini, orang-orang rohaninya setengah-setengah baca ini nggak bisa, nggak ngerti. Tapi kalau sudah betul-betul percaya Yesus dan dia baca, wah itu keindahannya luar biasa. Ini bukunya Pak Stephen Tong yang khotbah 2 tahun yang lalu, nggak salah, Yesus Juru Selamat Dunia. Ini khotbah dituliskan, bukan dia menulis buku, bukan. Khotbahnya dijadikan buku. Nah ini ya, dan banyak pendeta-pendeta seperti itu, termasuk beberapa tokoh gereja. Kemuliaan Kristus juga sama. Ini buku kecil, ini harganya murah, kira-kira 25-30 misalnya. Ya, sudah kalau punya uang jangan beli yang aneh dulu, beli makanan rohani dulu, gitu ya. Terus mengenal Kristus untuk anak-anak kecil. Nah, kalau punya cucu apa gitu ya, saudara kasih ini untuk renungan hariannya. Ya, ini baru terbit. Ya, terus Grounded Gospel ini juga sama, ini dari dari Sa. Tulisannya Jack Becker ini tentang khusus tentang Injil, sangat pentingnya Injil. Terus Christ Center Worship, ibadah kita harus berpusat pada Kristus. Nah, buku ini baru dan banyak sekali buku ini mendapat pertentangan sebenarnya, banyak kritikan. Ya,
Tapi setelah dia buktikan semua dari awal bapak gereja yang disembah, yang diagungkan siapa, semua pengkritiknya ini diam semua. Karena memang Rasul Paulus beribadah bersembahyang itu memikirkan siapa? Kristus, nggak mikirin yang lain. Dia memberitakan berita siapa? Injil kerajaan Allah. Terus yang dia sampaikan pribadi siapa? Ya Yesus lagi kan. Dia mau muji-muji siapa? Ya Yesus juga gitu. Masa muji kamu? Kan enggak juga kan. Nah, ini semua senternya di sini. Dan dia buktikan dengan akademis, historical, semua ada di sini. Dan ini buku yang bagus sekali. Saya bersyukur karena baru tahun ini terbitkan ya. Nah, yang terakhir, Yesus Tiada Taranya, ditulis John Stott. Nah, saudara bisa membaca ini ya sebagai referensi. Ini bagus di kitab-kitab, setiap kitab dia bahas semua, termasuk di kalau banyak Korintus juga ada di sini. Ini kitab Wahyu terakhir. Nah, saudara, saya udah kasih gini, semoga dibaca. Dan yang terakhir, nah ini kalau dibaca marah tuh ya. Ini judulnya. Orang berdosa di tangan Allah yang murka. Nah, ini ya. Bukunya kecil, tapi khotbah ini membuka sejarah misionaris atau misi yang luar biasa di Eropa dan Amerika. Karena Jonathan Edwards inilah, maka lebih daripada 1.000 orang pergi ke seluruh dunia mengabarkan Injil. Dan yang mengabarkan Injil bukan orang biasa, anak-anak yang pintar, yang berbakat, yang dokter semua, mereka langsung pergi semua. Ini karya dia. Ya, ini luar biasa. Jadi gerakan misi yang luar biasa. Setelah itu baru ada karismatik. Itu karena dampak dia. Jadi karismatik itu yang pertama kalau orang bisa menggerung-gerung, nangis sampai jatuh, muter-muter gitu ya. Itu Edwards, Jonathan Edwards. Dan dia orang Puritan. Orang yang murni imannya, murni hidupnya, murni doktrinnya. Dan doktrin for life. Nah, dia mengatakan demikian. Ya ini ya, Edwards. Saudara, ini terjadi gerakan di seluruh dunia mulai dari dia. Karena gereja udah anak-anak tayanya. Tahu ya? Tahu anak tayanya. Kayaknya luar biasa, hilang lagi. Balik lagi itu. Jadi terbakar enggak, dingin juga enggak. Jadi setengah hidup setengah mati gerejanya. Jangan seperti itu, saudara. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal, tadi ada satu ayat yang saya ingin kita baca, pasal 1 ayat 23 yang terlewat. Supaya kita tahu. Ada tiga kata kerja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan sebenarnya itu menjadi satu pilar di dalam kitab Korintus. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Kenapa harus Kristus yang disalibkan? Dari salib itu kita mendapatkan suatu kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Ya, pada ayat 23. Kristus yang disalibkan itu. Kenapa disalibkan? Karena saudara, bagi orang kebodohan, tapi bagi kita adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Kekuatan Allah yang hebat sekali di situ. Dan kita akan dipilih, kita akan dibenarkan, tebus ayat 30. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Nah ini perhatikan. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus dosa kita. Membenarkan, menguduskan, menebus. Sudah itu 3 kata yang menjadi pilar yang nanti kita akan pelajari dalam gambar itu secara singkat ya. Di sana. Nah kita lanjutkan. Pasal 4 ayat yang ke-5. Pasal 4 ayat yang ke-5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan mendengar pujian dari Allah. 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Kita baca. Sebab sekalipun kamu punya banyak beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Jadi pendidik belum tentu berarti bapak. Nah, satu bukunya saya terima kasih ya. Si siapa ini? Pak Paulus, Diaken Paulus. Sudah ada buku yang baru terbit dan ada satu kata-kata yang luar biasa dari, kalau misalnya dari Spurgeon. Nah, bisa bacakan. Although my house be not so with God, artinya walaupun rumah saya tidak selalu ingat kepada Tuhan penyertaannya. Yet he had made with me an everlasting covenant. Dia sudah membuat dengan saya perjanjian yang kekal. Jadi keluarga kita bagi permainan. Order in all things and sure for this all my salvation and all my desire, although he made it not too good.
Saudara perhatikan di sini dikatakan bahwa walaupun kita diorder oleh Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan lihat semua itu begitu indah, begitu bagus, begitu meyakinkan untuk semua keselamatan kita dan keluarga kita, dan juga untuk keinginan kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak bertumbuh. Jadi yang setia siapa? Dalam perjanjian ini Tuhan. Yang besar siapa? Tuhan. Yang punya kasih tak terbatas siapa? Tuhan. Saudara, artinya begini, parenting by God's promise dikatakan helpless not hopeless. Itu kata-kata yang dipakai oleh John Dewey, profesor atau rektor Puritan Reformed University Seminary Amerika. Nah, dia mengatakan keluarga itu banyak sekali yang hopeless. Kita kenapa hopeless? Oh, apa ya kita ini, aduh lihat anak begini, lihat ini begini hopeless. Tapi bukan berarti saudara tidak tertolong, karena ada everlasting Immanuel, everlasting covenant. Saudara jangan sampai kita kalah. Ya, nanti saudara mau, saya rencana ini menjadi buku Family Worship yang akan jadi buku panduan untuk tahun depan. Ya, kita berdoa. Kita lanjutkan. Pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kembali kepada Yesus. Bapa pun nggak bisa akan memberikan hidup, sumber semua, kalau kita tidak melalui Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Karena Dia kita hidup. Pasal 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Artinya belum ada perjanjian baru pada saat ini. Sesuai dengan kitab perjanjian lama semua. Jadi Yesus mati itu sesuai dengan apa? Kitab suci. Dan inilah yang paling ditentang siapa? Rasul Paulus sendiri. Dia membunuh orang karena kepercayaan ini, dan dia sendiri akhirnya percaya dengan pemberitaan yang paling dia tentang Yesus mati sesuai dengan kitab suci. Ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih berapa orang? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir, nah ini masalah besar di kitab Korintus pasal 2. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi hari Paulus merasa bahwa aduh saya ini masih kurang matang, istilahnya gitu. Dia belum belajar, tapi Tuhan udah lahirkan dia. Tanda petik prematur, rasul yang prematur, istilah gitu ya. Ada rasul prematur ini. Jadi sebelum waktunya sudah dilahirkan Tuhan, karena Tuhan punya waktu berbeda dengan kita. Ya. Nah, saudara, dari sini nanti kita akan lihat di antara semua yang paling hina dari semua rasul adalah aku yang paling hina, karena dia menganiaya jemaat dan banyak membunuh orang Kristen. Kesia-siaan jika Kristus tidak dibangkitkan, itu pada pasal 15 ayat yang ketiga sudah ya. Kalau kita lihat ayat yang ke-14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemerintahan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini diulangi pada ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, kenapa kita masih hidup dalam dosa kita? Karena kuasa salib Kristus itu, saudara, tidak ada dan tidak memenangkan kamu. Belenggu dosa masih ada. Jika saya menentang Kristus, kalau kita sudah percaya Yesus, berarti saudara lagi berjuang untuk apa? Menikmati kuasa kemenangan salib Kristus. Jadi tadi kan kita belum tahu Yesus, kita masih menentang dia. Nah, itu belum ada Kristus. Sekarang saya memiliki Yesus, kenapa hidup saya masih tanda petik, masih sulit di dalam kekudusan? Berarti saudara sedang berjuang untuk menikmati kuasa Kristus, untuk menaklukkan itu satu persatu. Di situ. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, Yesus bukan hanya memberikan status, tapi Yesus juga menyertai statusmu sampai tuntas nanti dia sempurna. Jadi covenant itu namanya.
Jadi kita diikat dengan covenant, perjanjian Allah. Kitab kita dinamakan perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi kitab perjanjian. Jadi kita diikat oleh Tuhan yang ajaib itu. Selanjutnya kita buka 2 Korintus pasal 5. Nah, ini masuk dalam, saya akan cerita beberapa sedikit ya, dengan latar belakangnya. Kalau saudara tidak membaca lebih dari 2-3 kali, saudara sulit untuk menemukan perjuangan Paulus. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu. Dengan perantaraan kami dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak pernah dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Tadi kan sudah kita lihat kan 3 kata kerja itu kan, itu menjadi kerinduan Paulus supaya Kristus itu hidup betul dalam dirinya, dalam jemaat, dan mereka saling mengampuni satu sama lain dengan janji Tuhan ini. Saudara, kenapa Paulus mengatakan kami adalah utusan-utusan Kristus? Apa problemnya? Nah, saudara, di dalam makalah itu saya berikan penjelasan yang lumayan banyak. Saudara, begini. Jadi Paulus itu dikenal oleh orang-orang Korintus bahwa Paulus adalah orang-orang yang pernah membunuh orang Kristen, dan sangat terkenal Paulus bukan, atau Saulus itu bukan karena kebaikan kekristenannya, tetapi karena latar belakangnya yang sangat menyeramkan. Jadi misalnya begini. Jadi kalau ada orang yang pernah bunuh orang Kristen, pernah bunuh papa kita, seperti itu kan, termasuk kan papanya jemaat juga kan, yang dibunuh oleh mereka, keluarga Stefanus juga. Nah, waktu menerima Paulus ini pasti ada curiga kan, ini benar nggak? Hanya menerima saja udah curiga. Apalagi dia sekarang aku adalah rasul utusan Kristus. Wah, mau bagaimana percaya? Jadi orang Kristen aja sulit diterima, apalagi sekarang jadi rasul.